pembimbing. Inna safa wal marwata warwata. Nah, sampai ke atas, angkat tangan, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa azza man ahzaba wahdah. Habis itu doalah apa yang mau dimintakan. Apa yang mau dimintakan? Ring pertama kedua orang tua, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua suami dan istri. Ada orang meninggal. Allahumma firlahu warhamhu. Tutup meninggal. Untuk suami istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pak Ustadz, saya nggak hafal doa seperti Ustadz. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Mandar, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apapun. Cuman kalau doanya sifatnya sensitif, jangan kuat-kuat, nanti dengar kawan. Ya Allah, jaga suamiku, jangan sampai dilarikan pelakor. Ditanya kawan sebelah, sama siapa? Makanya doa jangan kuat-kuat. Sa'i namanya. Apa ini sa'i? Sa'i artinya usaha. Ada usaha. Karena ketika Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim, air susu kering, air sumur tidak ada. Dia naik ke atas bukit Sofa, tidak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Padahal suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia tidak mengeluh, dia tidak menjerit, dia berusaha dan berdoa. Akhirnya air itu datang bukan dari tumit kakinya. Air itu datang bukan dari tumit perempuan yang lari-lari. Air itu datang dari tumit anak yang belum pandai berjalan. Dari tumit kaki Nabi Ismail. Ketika air itu datang, apa kata dia? Zam-zam, zam-zam, zam-zam. Berkumpul, berkumpul, berkumpul. Air itu berkumpul sudah hampir 4.000 tahun lamanya. Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina tahun 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2023. Sudah hampir 4.000 tahun tidak kering, dan kita semua sudah meminumnya. Ini hasil usaha seorang laki-laki apa perempuan? Perempuan, Hajar. Jadi meminum air Zam-zam itu adalah kehebatan. Kehebatan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya munculkan ini perempuan karena jamaahnya banyak perempuan. Lalu setelah itu yang ke-9, hikmah nilai adalah tahallul. Haram cabut bulu hidung, haram cabut rambut, haram cabut tanaman, haram bunuh binatang. Ihram, ihram haram. Setelah itu tahallul. Tahallul artinya halal, maka dipotonglah rambutnya. Allahumma ja'al sya'rati, jadikanlah satu helai rambutku nuran, menjadi cahaya pada hari kiamat, menerangi. Maka yang paling bagus adalah gundul. Tapi yang gundul itu laki-laki. Rupanya ibu yang ikut manasik ini ngantuk. Dia pikir yang gundul perempuan juga. Dia minta gundul sama kawannya di kamar. Setelah pulang suaminya heran, ini abri masuk desa kok masuk rumah. Kalau perempuan ujung rambutnya saja yang diratakan. Kalau laki-laki gundul habis. Anak saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah waktu itu dibawa ke tempat potong rambut. Saya minta sama tukang potong, cukur, digundul habis. Saya pun gundul juga. Habis 5 menit 10 riyal. Mu'alliqin, cukur habis. Muqassirin,
potong pendek. Apa maknanya? Dosa sudah bersih seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Begitulah bapak-bapak nanti pulang seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Makanya bapak itu nanti waktu pulang lucu-lucu semua. Baik, bersih dari segala dosa. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari umrah, kembali ke tanah suci, taibin, taubat, aibin, kembali kepada jalan yang benar. Masa lalunya maksiat, dosa, zina, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan yaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Selama di Masjidil Haram perbanyak 3. Pertama, lit-taifin, banyak-banyak tawaf sunnah. Yang kedua, wal akifin, banyak-banyak iktikaf berlama-lama di masjid. Yang ketiga, warruka'is sujud, banyak-banyak sholat sunat, rukuk dan sujud. Ini banyak jamaah umrah sampai di Masjidil Haram langsung duduk, nggak tahu mau buat apa. Tengok atas, tengok kanan, tengok kiri, ambil handphone. Hai. Masuk masjid tawaf. Kalau nggak bisa tawaf, tahiyatul masjid. Kalau pagi sholat duha, habis itu sholat taubat, habis itu sholat hajat, habis itu sholat tasbih. Saya kakinya sakit Pak Ustadz, duduk. Sholat sunat bisa duduk. Saya duduk pun sakit Pak Ustadz. Baca Quran. Saya baca Quran, mata saya rabun Pak Ustadz. Pejam mata, zikir. Zikir pun gak bisa, mati aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak jamaah umroh milih tasbih di toko tasbih, berdirinya 1 jam. Tasbih kayu nggak jadi, tasbih koka nggak jadi, tasbih batu nggak jadi, tasbih plastik nggak jadi, tasbih 100 nggak jadi, tasbih 30 nggak jadi. Milih tasbih lebih lama daripada bertasbih. Beli tasbih 10 biji, bawa ke kampung, bagi tetangga, bagi kawan, bagi jiran, bagi sahabat, bagi keluarga. Tinggal 1. Yang 1 digantungkan ke mobil. Yang bertasbih mobilnya, orangnya enggak. Judul ceritanya, ketika mobil bertasbih. Padahal tasbih ini, beli tasbih, nanti sampai Madinah langsung beli tasbih, kemana-mana bertasbih, banyak sholawat, karena itu kotanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kapan sampai Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa foto Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu apa, banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak cerita, tak tentu arah. Ini banyak juga jamaah sampai di Masjid Nabawi, bukannya bertasbih, langsung
Ya nggak tahu orang Maroko di belakang udah baca ayat ruqyah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ya sangka kerasukan. Tidak ada satupun jamaah yang nakal ini berasal dari Pinrang. Yang dari Pinrang orangnya tertib. Ustaz tahu dari mana tertib? Lihat aja sekarang. Yang merah, merah semua. Yang hitam, hitam semua. Tertib semuanya. Yang berdiri, berdiri semua. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya diberikan kehormatan untuk bersama ibu-ibu Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Duang Panua, ditambah dengan jamaah umroh yang akan berangkat. Hari ini Bapak Wakil Bupati Pinrang di tengah kesibukannya sempat untuk hadir bersama kita, Bapak anggota DPRD, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasih Haji. Ini kalau saya sebutkan semua asar baru selesai. Saya sapa saja semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak Wakil Bupati mengatakan Ustadz Somad ini Ustadz yang level dunia. Saya rasa mendengar pujian tadi saya lah yang paling tinggi di sini. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Mereka ini rupanya. Jadi kalau Ustaz Somad di level dunia, ini jamaah ini level dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bil khusus kita hormati Direktur PT Madian yang akan memberangkatkan kita pada 4 Oktober 2023 nanti, yaitu Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ustadz Hasbi LC, kakak kelas saya yang juga membimbing, mengatur, mengarahkan jadwal selama di Pulau Sulawesi ini, dari mulai Sulawesi Selatan, Utara, Tenggara, Tengah, itu semuanya beliau yang mengaturnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah refleksi. Refleksi ini biasanya pijat refleksi. Refleksi nilai umroh dan haji. Pertama, apa nilai yang bisa kita ambil dari umroh dan haji? Nilai yang pertama adalah belajar meninggalkan. Orang yang belum pernah umroh, belum pernah meninggalkan, dan belum pernah merasa ditinggalkan. Jadi saat belajar umroh, kalau ada seorang istri pergi umroh, itu insya Allah dia sudah bisa meninggalkan suaminya. Kalau ada seorang suami pergi umrah, itu sudah geladi latihan. Makanya suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, suami istri meninggalkan anak, meninggalkan kebun, meninggalkan rumah, meninggalkan mobil. Karena tidak ada jamaah umrah yang pergi membawa STNK, BPKB dan surat tanah. Semuanya ditinggalkan, naik pesawat. Kalau pesawatnya meledak, na'udzubillah, seandainya umurnya sampai mati, semuanya Itulah mengapa jamaah haji dulu itu kalau mau berangkat diazankan. Kita tahu yang diazankan itu kan orang lahir. Kenapa sebelum berangkat haji diazankan? Karena zaman dulu banyak yang berangkat haji nggak pulang lagi. Makanya kalau suaminya pergi haji, banyak istri yang menangis, sedih, khawatir suaminya meninggal. Tapi kalau istrinya yang pergi, suaminya senyum-senyum aja. Mudah-mudahan kitanya semua selamat berangkat, selamat pulang kembali ke Pinrang insyaallah. Jadi
ketika berangkat dari rumah itu, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tinggalkan semua. Jangan kaki dibagi dua, sebelah di Pinrang, sebelah di Makkah. Nanti ketika sedang tawaf, bukannya bertasbih, sibuk nanya anak, gimana jemuran sudah diangkat, listrik sudah bayar, air bagaimana, bagaimana internet. Makanya memang putus berangkat ke sana itu, kalaupun pulang itu tambahan kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara tausiah ini takut mendaftar umroh. Ibu nggak daftar, awalnya saya mau daftar, tapi sejak dengar ceramah Ustaz Somad nggak jadilah. Katanya berangkat mati. Kita belajar meninggalkan dan ditinggalkan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berpisah. Betul? Ibu yang katanya sejiwa, sehati, sehidup, semati dengan bapak, sampai akhirnya bapak mati, ibu mau ikut? Itu jawaban spontan yang sangat jujur sekaligus menyakitkan. Kita mesti belajar, karena tidak semuanya kita mati bersama. Harta yang kita cari akan dibagi.